Oke, baik. Selamat malam, Bu Julia. Selamat malam, Bu Siva. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi, walaupun melalui daring ya. Betul, Bu. Senang, Bu. Saya juga merasa senang sekali bertemu dengan Bu Siva, walaupun masih melalui tatap maya ya, Bu. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain waktu. Iya, betul. Bu Julia, bagaimana kabarnya? Hari ini kabar luar biasa, Bu. Semangat dengan segala kesibukan tadi dari sekolah sampai di rumah juga masih melakukan aktivitas di rumah bersama keluarga. Tapi tetap semangat masih bertemu dengan Bu Siva ada di dalam keadaan sehat, Bu. Terima kasih ya, Bu Siva. Sama-sama, Bu Julia. Luar biasa sekali ya hari ini. Sepertinya dari cara bicara Bu Julia dan raut wajah, kalau saya perhatikan sepertinya ada yang mau dibicarakan, Bu Julia. Betul, Bu Siva. Saya ingin berbagi gitu ya dengan Bu Siva mengungkapkan unek-unek mungkin dalam hati terkait dengan apa yang menjadi tugas kita di sekolah gitu ya Bu Siva berkaitan dengan anak-anak di sekolah sih. Oh, begitu. Eh, Mungkin bisa diceritakan kira-kira permasalahan apa yang sedang Bu Julia rasakan gitu, Bu Julia alami. Kalau saya boleh tahu, mungkin ada sesuatu yang membuat Bu Julia mengganjal begitu. Iya Bu Siva, jadi memang sejauh ini selama sebagai guru gitu ya Bu menilai, melihat, mengevaluasi bagaimana anak-anak sekarang gitu ya Bu melihat kondisi mereka itu saya sedikit mungkin ada perasaan di hati kok ya motivasi belajar anak-anak atau peserta didik di sekolah khususnya di sekolah saya gitu ya Bu itu motivasinya dibilang sedikit kadang banyak dibilang banyak juga tidak konsisten gitu Bu jadi motivasi belajar mereka itu bisa tergolong lebih banyak yang masih motivasi belajarnya rendah gitu jadi ketika kami meminta anak-anak untuk belajar gitu ya, yang memiliki motivasi tinggi, ya dia punya motivasi dan dibandingkan dengan yang motivasinya rendah, sepertinya lebih banyak yang Mm-mm. motivasinya rendah seperti itu Bu Siva dan itu menjadi suatu hal yang sebenarnya mengganjal di hati, menyedihkan juga bagi saya seperti itu. Mm-mm. Jadi saya mau berbagi ini dengan Bu Siva, kira-kira bagaimana ya nanti kita bisa mencari jalan keluar atas masalah ini seperti itu sih Bu. Wah, apa yang disampaikan oleh Bu Julia pastinya juga dialami oleh guru-guru lainnya seperti itu. Nah, dari Bu Julia sendiri, mungkin dari pengamatan Bu Julia, dari peserta didik yang Bu Julia amati, kira-kira apa sih yang menyebabkan motivasi murid gitu dalam belajar? Kenapa naik turun gitu, fluktuatif, atau bahkan bisa kita katakan kok tidak memiliki motivasi seperti itu? Mungkin Bu Julia punya pandangan gitu atau pengamatan dari Bu Julia sendiri, kira-kira apa ya yang menyebabkan murid itu kurang motivasinya seperti itu? Iya, betul Bu Siva. Jadi memang setiap setiap kali saya melihat anak-anak ini motivasi belajarnya menurun atau kurang gitu ya Bu Siva, tentunya kami guru berkolaborasi gitu di sekolah, khususnya guru mapelnya, wali kelasnya, guru BK gitu ya, berkoordinasi juga dengan orang tua di rumah. Jadi memang yang saya lihat gitu ya Bu, kenapa motivasi mereka turun memang karena dari rumah juga mereka kurang dukungan seperti itu, kurang Hmm. dukungan. Salah satunya itu yang menyebabkan mereka kurang motivasi. Dalam artian memang kondisi keluarga, orang tua di rumah juga memang sebagian besar peserta didik kami bisa dikatakan kondisi orang tua keluarga itu banyak yang bermasalah, Bu. Nah, itu mungkin masalah intern keluarga. Hanya saja mungkin itu yang menyebabkan mereka konsentrasinya terpecah. Satu sisi mereka harus Hmm. memikirkan tentang keluarga, orang tua, tapi satu sisi mereka dituntut untuk boleh belajar sehingga hal-hal seperti itu gitu. Dan itu sudah kami konfirmasi ke anak juga, kami konfirmasi ke orang tua gitu. Hmm. Nah, yang kedua mungkin yang sudah kami lihat gitu ya, Bu, eh, penggunaan gadget ya, gawai ini memang Hmm. luar biasa ngaruhnya kepada Hmm. peserta didik, khususnya permainan-permainan atau games, karena anak-anak ini kadang lupa diri untuk bermain game Hmm. sehingga
kadang jam tidur mereka kurang, pagi-pagi mereka kurang istirahat, di sekolah ngantuk, sehingga mm, motivasi ketika gurunya belajar, ya apalagi kalau kita membuat media yang kurang menarik bagi mereka, mereka terkesannya tidak tidak memperhatikan seperti itu. Jadi banyak yang ngantuk atau mungkin mm, bahkan sampai tidur gitu Bu Sifa di mm. sekolah. Wah, luar biasa sekali analisa dan pengamatan dari Bu Julia. Menurut saya, analisa dan pengamatan dari Bu Julia itu sudah sangat lengkap sekali seperti itu. Nah, dari pengamatan dari pengamatan yang dilakukan oleh Bu Julia, mungkin Bu Julia punya sesuatu perencanaan gitu. Perencanaan di mana inovasi atau strategi yang mungkin selama ini Bu Julia ingin terapkan di kelas gitu ataupun di sekolah yang mungkin guru lain nanti bisa meniru gitu apa yang dilakukan Bu Julia. Ya, baik Bu Sifa. Sebenarnya ada ya Bu, pasti ada gitu. Jadi ketika kita melihat ada masalah atau kendala yang dihadapi oleh peserta didik kita, pasti sebagai pendidik kita langsung berinisiatif gitu ya Bu untuk mencari jalan terbaik bagaimana agar anak-anak kita ini tidak tidak seperti yang kita lihat gitu ketika belajar motivasinya rendah. Nah, salah satu yang sudah saya lakukan juga bersama rekan-rekan guru itu yang pertama tentunya melakukan pendekatan ya Bu, khususnya terhadap anak-anak yang motivasi belajarnya rendah karena faktor keluarga. Karena memang jujur sebagai guru kita tidak bisa berbuat banyak hal tentang kondisi keluarga peserta didik gitu. Jadi yang kami lakukan yaitu melakukan pendekatan, memberikan motivasi bahwasannya ya apa yang terjadi di dalam keluarga terjadilah dan itu bukan kendali anak-anak gitu. Jadi kita mengatakan bahwa itu kan menjadi tanggung jawab orang tua. Orang tua memang wajar bermasalah, semua orang tua, bahkan orang tua guru pun pernah bermasalah. Hanya saja kita bisa belajar dari situ gitu. Jangan malah hal-hal yang dirasa di rumah jadi memberatkan mereka, mereka jadi ikut memikirkan, jadi ikut terbawa dalam apa ya, bersedih sebenarnya mereka boleh gitu ya Bu Sifa ya, bersedih boleh, tapi Betul. jangan sampai malah melupakan tanggung jawab mereka untuk belajar. Itu kami lakukan pendekatan, kami berikan motivasi dan juga kami bekerja sama dengan orang tua untuk hal-hal yang sekiranya anak-anak ini tidak perlu tahu, biarlah anak ini tidak usah tahu. Cukup orang tua memberikan dukungan seperti itu. Nah, selain itu juga mungkin yang kaitannya dengan gawai gitu ya Bu Sifa, kami juga sudah ingatkan melalui pendekatan secara pribadi atau juga kadang melalui upacara sengaja kami pilih tema-tema yang khusus gitu untuk mengingatkan anak-anak bagaimana mereka bisa eh, mengoptimalkan waktu antara belajar dengan bermain game sehingga mereka tidak kekurangan jam istirahatnya gitu. Sehingga kalau datang ke sekolah sudah telat, baru bangun sampai di sekolah ngantuk, tidak ada motivasi untuk belajar seperti itu Bu Sifa. Dan sejauh ini baru hal-hal seperti itu yang kami lakukan Bu Sifa, tapi kami percaya eh, itu mewakili semua apa namanya yang selama ini ditunjukkan anak-anak motivasi peserta didik dalam belajar yang rendah itu kami percaya kuncinya adalah perlunya pendekatan terhadap anak-anak itu sih Bu Sifa. Wah, luar biasa sekali ide atau perencanaan yang Bu Julia sampaikan sudah sangat bagus sekali. Nah, kira-kira jika perencanaan itu diwujudkan atau diimplementasikan oleh Bu Julia, kira-kira ada tidak langkah tindak lanjut yang mungkin akan Bu Julia lakukan seperti itu? Mm-mm. Di balik apa motivasi belajar anak ini sebenarnya kita sebagai guru juga harus mencari jalan terbaik gitu ya agar pembelajaran di sekolah itu yang tadinya mereka nggak tertarik mungkin kita membuat eh, apa namanya proses belajar yang menarik itu bisa menarik perhatian mereka seperti itu. Saya bersyukur sekali Bu Siva dari pembelajaran dari percakapan kita ini saya mendapatkan ide yang baru yang pastinya akan saya terapkan. Nah, sesuai juga dengan pertanyaan Bu Siva gitu ya, bagaimana rencana ke depan tentunya ya yang dari di-sharingkan kita di sini Bu Siva ya tentunya kami selain melakukan pendekatan tadi akan mencari jalan terbaik sih seperti itu Bu ya. Termasuklah itu tadi membuat media-media, metode pelajaran atau teknik-teknik yang baru yang sekiranya ketika anak ini di sekolah bagaimanapun kondisinya dari rumah gitu ya, bisa kami berikan
sebuah pancingan gitu, sehingga membantu mereka minimal untuk meningkatkan kemauannya belajar. Apakah kami akan membuat pelajaran yang berbasis permainan atau games yang selama ini menjadi hobi mereka gitu, atau mungkin membuat pembelajaran yang tidak monoton yang selama ini hanya itu-itu saja, sehingga kami berharap dengan rencana yang kami buat ini, yang saya dan teman-teman saya di sekolah lakukan, boleh memberikan motivasi baru kepada peserta didik. Memang harapannya tidak muluk-muluk langsung 100% gitu ya Bu Siva, Iya, tapi betul. mudah-mudahan sedikit demi sedikit anak-anak kami di sekolah bisa muncul motivasi dalam dirinya untuk belajar, karena itu memang haknya mereka juga gitu ya, sehingga anak-anak ini nanti boleh menerima pembelajaran dengan baik Bu Siva. Wah, luar biasa sekali. Di sini saya melihat ada optimis yang sangat tinggi dari Bu Julia dan penuh semangat begitu. Betul. Saya ingin menanyakan satu hal lagi kepada Bu Julia. Apakah Bu Julia percaya dan yakin dengan mengimplementasikan itu bahwa pasti bisa gitu meningkatkan motivasi murid tersebut? Betul. Saya yakin sekali Bu Siva, dengan keyakinan, dengan optimis dari dalam diri, dan tentunya dengan tekad gitu ya Bu, bahwa memang kami ingin sekali ingin meningkatkan motivasi peserta didik agar mereka tidak hanya hadir secara fisik di sekolah, tapi ada sesuatu yang mereka bawa baik untuk diri mereka maupun ke depannya, seperti itu ya Bu Siva. Jadi memang ketika guru itu sudah optimis, ketika saya dan teman-teman di sekolah optimis, maka kami yakin apa yang akan kami lakukan, apa yang akan kami kerjakan demi anak-anak ini akan menghasilkan suatu hasil yang baik, tentunya bagi peserta didik maupun bagi saya sebagai Wah, pendidik dan guru-guru di sekolah, Bu Siva. oke, luar biasa sekali Bu Julia. Semangat selalu. Saya yakin dan sangat percaya bahwa Bu Julia pasti bisa mengimplementasikan rencana tadi yang sudah Bu Julia sampaikan gitu. Bahwa dengan menghadirkan pembelajaran yang menarik, dengan ditambah dengan pendekatan-pendekatan, pastinya itu akan memudahkan Bu Julia dalam meningkatkan motivasi murid tersebut. Oke, Bu Julia, bagaimana perasaannya hari ini? Apakah sudah lega? Lega ya Bu Siva, saya senang Mm, sekali. Terima kasih untuk Bu Siva yang sudah mau mendengar gitu ya Bu, isi hati saya ini. Semoga ini bisa terus terjalin ya Bu Siva, karena bukan hanya satu masalah yang kami hadapi gitu. betul, betul, betul sekali. Saya doakan Bu Julia diberikan kesehatan dan kemampuan dan semangat serta percaya diri untuk dapat menghadirkan pembelajaran yang menarik, pendekatan yang luar biasa kepada murid maupun kepada orang tua murid, sehingga motivasi belajar murid dapat meningkat gitu, sehingga ada apa dampak positif baik untuk diri kita, diri murid, dan juga untuk sekolah. Baik, terima kasih Bu Julia atas kesempatannya Iya Bu ya. Siva. Iya Ibu, saya sangat Sama-sama. bersyukur. Semoga kalau kita bisa bertemu di lain waktu ya Ibu, membicarakan hal-hal yang lain lagi dan menemukan perjalanan. Betul. Siap. Oke, selamat malam. Sehat selalu dan selalu bersemangat ya Ibu. Selamat malam Bu Siva, amin. Ya Bu Siva juga sehat selalu Bu Siva. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Sama-sama. Sampai jumpa, bertemu lagi. Selamat malam. Selamat malam Bu Siva. Senang sekali hari ini. Terima kasih Bu Siva. Sama-sama. Jumpa lagi besok. Jumpa lagi.